Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu host yang memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah kita masuk ke seminaris yang ke-8 dengan 9, yaitu Saudara Mahyudin dengan Gufran Lasinta. Nanti kita akan panel. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan masih banyak kepada Ibu Penguji terhormat setiap bersama kita di sini. Kemudian masih banyak, makasih banyak kepada Pak Mentor. Ya, masih hadir kembali 2 orang lagi anggotanya. Dan Saudara Mahyudin dengan Gufran yang kita banggakan bersama. Perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu 45 menit ya sampai 60 menit untuk 2 orang. Di mana nanti diawali pemaparan oleh Saudara Mahyudin ya. Kemudian secara berturut-turut setelah Mahyudin langsung masuk Pak Gufran Lasinta menyampaikan pokok penting saja. Kenalan, kemudian latar belakangnya sedikit tentang data tentang isu Anda, isu, gagasan panjang isu, kemudian kegiatan dan tahapan kegiatannya dalam rancangan. Karena lain sudah dibaca oleh penguji. Secara berturut-turut nanti setelah Pak Mahyudin dan saya persilakan. Setelah keduanya, nanti kami akan minta kesempatan lagi kepada Pak Mentor untuk memberikan penjelasan tambahan dan penguatan untuk keduanya. Setelah itu, Ibu penguji akan memberikan pengujian kepada keduanya, ya, secara bergantian. Catat mengumpulkan informasi, jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu penguji terhormat. Terakhir dari saya juga selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa berkembang dalam forum diskusi. Baik, pertanyaan pertama diawali untuk Pak Mahyudin. Sehat, siap diuji? Siap. Pak Gufran, sehat, siap diuji? Siap. Oke, baik. Silakan pemaparannya nanti satu dimatikan, satu yang aktif supaya tidak feedback. Silakan Pak Mahyudin pemaparannya. Mohon izin Ibu penguji dan Pak Mentor. Silakan, Pak. Izin share screen. Agak berjauh sedikit seperti ada feedback. Ya, silakan. Mahyudin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada audio berdekatan. Coba agak berjauhan. Feedback. Tidak kedengaran apa yang Anda bilang. Bergeser sedikit, Pak. Pak Mahyudin bergeser sedikit. Berjarak kepada Pak Mentor supaya tidak feedback. Kecilkan volumenya itu. Ya, volumenya dikecilkan ya. Ya, silakan. Oke, yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Meske Esos MSI, yang saya hormati Bapak Coach Dr. Muhtar SPSK MMIH, yang saya hormati Bapak Mentor CP, yang saya hormati Bapak Coach Kalbi Esos. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mahyudin Ladidi. Instansi unit kerja saya di Satuan Polisi Pamung Praja, Seksi Operasi dan Pengendalian. Jabatan saya sebagai pelaksana pemula Polisi Pamung Praja. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mau mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Efektivitas Kinerja Anggota Piket Satpol PP yang sesuai SOP pada pos penjagaan pintu masuk di lingkungan rumah dinas pejabat pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi di instansi saya bekerja, saya menemukan dan ada laporan dari pejabat yang tinggal di rumah dinas bahwa kegiatan pelaksanaan tugas khususnya pada penjagaan rumah dinas pejabat yang efektif sesuai yang diharapkan, yaitu masih rendahnya kesiapsiagaan dan rendahnya rasa disiplin anggota piket jaga. Yang kedua, belum adanya rambu-rambu peringatan di sekitar pos penjagaan pintu masuk di lingkungan rumah dinas pejabat Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 15, tugas dan fungsi Seksi Operasi dan Pengendalian salah satunya adalah penjagaan aset daerah, tempat penting, serta rumah dinas pejabat. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 1, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Kita lanjut. Identifikasi isu di tempat kerja. Ada 3 isu yang saya identifikasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu kurang optimalnya personel PPP dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan. Yang kedua, kurang pemahaman anggota tentang tata cara format penulisan laporan hasil kegiatan di Satpol PP Bangkep. Yang ketiga, belum efektifnya kinerja anggota Satpol PP yang sesuai SOP pada pos penjagaan pintu masuk di lingkungan rumah dinas pejabat pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Identifikasi isu dengan teknik APKL, isu masalah dengan nilai tertinggi adalah isu nomor 3. Identifikasi isu dengan teknik USG, isu masalah dengan nilai tertinggi adalah tetap yang nomor 3. Mengidentifikasi penyebab masalah dengan metode Fishbone. Penyebab masalah. Yang pertama, rendahnya pemahaman SOP pengamanan rumah dinas pejabat anggota piket jaga. Yang kedua, adanya anggota yang tidak memakai seragam PDL lengkap saat piket. Yang ketiga, kurangnya kesiapsiagaan dan disiplin anggota piket jaga, sehingga tamu dan orang yang datang tidak terpantau masuk ke dalam kompleks lingkungan rumah dinas pejabat. Yang keempat, tidak adanya rambu peringatan tamu wajib lapor dan kendaraan arah pelan-pelan di sekitar pos pintu masuk di kompleks rumah dinas pejabat. Yang kelima, rendahnya kesadaran tamu dan orang yang datang untuk melapor ke pos jaga. Yang keenam, yaitu tidak difungsikannya palang pintu masuk karena tali untuk menarik palang sudah pendek. Gagasan pemecahan isu ada 3, yaitu membuat SOP berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2011 dan mensosialisasikan SOP pengamanan rumah dinas pejabat kepada anggota piket melalui media spanduk. Yang kedua, membuat rambu peringatan di sekitar palang pintu. Dan yang ketiga, memfungsikan kembali palang pintu masuk. Kegiatan 1, persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, meminta persetujuan mentor, menyusun tim kerja, outputnya naskah rancangan, lembar persetujuan mentor, dan SK tim kerja. Kegiatan dan tahapan kegiatannya saya dibacakan. Kegiatan dan tahapannya saja ya. Kegiatan kedua, pembuatan SOP tentang pengamanan rumah dinas pejabat berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2011, mencari referensi SOP berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, menyusun petunjuk teknis operasional SOP, membuat desain SOP, mencetak SOP. Outputnya tercetaknya SOP dalam bentuk spanduk. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan bahan pembuatan rambu peringatan tamu wajib lapor dan kendaraan harap pelan-pelan. Tahapan kegiatan, mencari referensi rambu peringatan, mendesain rambu peringatan menggunakan komputer, memperlihatkan hasil desain rambu peringatan kepada pimpinan dan mentor, mencetak rambu peringatan berbentuk spanduk, mempersiapkan pelapis spanduk rambu peringatan dari bahan triplex dan kayu. Outputnya tersedianya rambu peringatan berbentuk spanduk. Kegiatan 4, rapat tim kerja. Yang pertama, pemaparan, meminta saran masukan, finalisasi. Outputnya hasil pemaparan, mendapatkan hasil saran dan hasil final. Kegiatan kelima, sosialisasi SOP pengenalan rumah dinas pejabat melalui media spanduk. Menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi, menyiapkan spanduk SOP, menempelkan spanduk SOP di dinding dalam pos penjagaan rumah dinas pejabat. Dan yang keempat, angket. Outputnya pelaksananya sosialisasi SOP. Yang keenam, membuat rambu peringatan tamu wajib lapor dan kendaraan harap pelan-pelan di sekitar pos pintu masuk rumah dinas pejabat. Yang pertama, berkoordinasi dengan rekan tim dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menyediakan rambu peringatan. Yang ketiga, membuat pelapis spanduk rambu peringatan dari bahan triplex dan kayu lata bersama tim kerja. Meletakkan rambu peringatan di sekitar palang pos pintu masuk rumah dinas pejabat. Outputnya tersedianya rambu peringatan di sekitar palang pintu pos masuk rumah dinas.
Berikut adalah contohnya seperti di gambar di bawah. Yang ketujuh, memfungsikan kembali palang pintu masuk. Yang pertama, mencetak langsung kondisi lapangan, mempersiapkan bahan tali, mengganti tali palang pintu yang sudah pendek dengan tali yang baru. Outputnya berfungsinya kembali palang pintu. Kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan, evaluasi presentasi hasil kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana. Yang kedua, testimoni. Yang ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Outputnya kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana. Hasil kegiatan, melanjutkan program yang belum terlaksana. Ini adalah jadwal kegiatan yang direncanakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Demikianlah itu hasil presentasi saya. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak. Demikian paparan Saudara Mahyudin. Silakan bisa di stop share. Selanjutnya kita silakan kepada Pak Guprang untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Pak, terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya, kita lewatkan dulu azannya. Ya. Masih azan, Pak. Iya, lewatkan azan dulu. Kalau sudah selesai azan nanti silakan lanjutkan Pak Guprani. Lewatkan azan dulu. Ini selesai azan Pak Guprang? Masih? Selesai azan, Pak. Bisa saya lanjut, Pak? Ya, lanjut ya, selesai azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Meski Esos MSI selaku pengemudi. Yang saya hormati Coach Dr. Mukhtar SP SAMN 4. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Munawir SIP. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi saya pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guprang Lasinta, instansi pemerintah Kabupaten Maluku Kepulauan, Jabatan Pelaksana Pemula Polisi Pamung Praja. Latar belakang yaitu belum terdigitalisasinya dokumen di kantor saya sehingga
saya menemukan isu kurang efektifnya penataan arsip dokumen kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kurang tercapainya target tugas anggota Satpol PP Bangkit dalam melaksanakan tiket pengamanan tempat-tempat penting. Belum adanya papan informasi tentang peraturan pegawai dinas satuan polisi Pamekasan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik APKL, isu yang didapatkan yaitu 1. Kurang efektifnya penataan arsip dokumen kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Kurang tercapainya target tugas anggota Satpol PP Bangkit dalam melaksanakan tiket pengamanan tempat-tempat penting. Kemudian berdasarkan hasil tapisan isu menggunakan teknik USD yaitu kurang efektifnya penataan arsip dokumen kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyebab masalahnya di sini yaitu 1. Sistem penyimpanan masih manual. 2. Penemuan arsip membutuhkan waktu lama. Petugas tidak peduli terhadap penyusunan arsip. Fasilitas komputer sedikit. Arsip rusak atau hilang. Terjadi penumpukan arsip. Kekurangan petugas arsip. Penyimpanan online belum tersedia. Sehingga gagasan pemecah masalah yang saya temukan yaitu menggunakan Google Drive sebagai media penyimpan data. Lanjut ke tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun keterkaitan dengan agenda kedua yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan Yang dibacakan tolong cuma kegiatan dengan tahapan kegiatannya saja. Karena sudah dibaca penguji itu. Tahapan meminta persetujuan terkait isu dan rancangan aktualisasi. Kegiatan kedua, penataan arsip kegiatan. Tahapan 1, berkoordinasi dengan rekan kerja. 2, mengumpulkan arsip kegiatan. Tahapan ketiga, memilih arsip sesuai kriteria. Kegiatan ketiga, membuat file scanning arsip dengan memuat 3 tahapan di sini. Pertama, menyiapkan alat-alat yang diperlukan, memindai arsip dokumen menggunakan media scan, menyusun dan mengganti nama dokumen hasil scan sesuai kriteria. Kegiatan keempat, mengintegrasikan dokumen arsip ke dalam aplikasi Google Drive. Tahapan yang pertama, membuat akun Google Drive. Tahapan kedua, membuat folder sesuai kriteria arsip ke dalam Google Drive. Tahapan ketiga, mengupload dokumen sesuai kriteria ke dalam Google Drive. Kegiatan kelima, evaluasi hasil kegiatan dan pelaporan. Tahapan yang pertama, konsultasi kepada pimpinan terkait capaian hasil kegiatan. Tahapan kedua, membuat laporan kegiatan. Demikian Pak pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi oleh keduanya, yaitu Saudara Mahyudin dengan Gufran Lasinta. Bisa di stop share, Gufran? Ya, baik. Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan untuk keduanya, kami persilakan kepada Pak Mentor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu yang terhormat, Ibu Meske SOS MAP selaku penguji. Yang terhormat Bapak Mukhtar SP SAM MMH selaku coach. Yang terhormat Bapak Evaluator Bapak Kalbi. Baik Pak, saya ingin menambahkan dan menyampaikan bahwa memang apa yang dipaparkan kedua peserta ini sebenarnya sebuah masalah yang memang terjadi dan harus segera dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja kami ke depan. Saya rasa apa yang disampaikan kedua peserta sebenarnya adalah sebuah gagasan atau ide yang untuk melakukan perbaikan. Saya rasa sudah cukup tepat untuk kedua peserta menerapkan kedepannya di satuan kami. Selaku mentor, tentunya akan selalu memberikan
dukungan kepada peserta agar program-program untuk perbaikan dalam aktualisasinya bisa berjalan baik dan sukses. Tentunya harapan kami semua permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan adanya aktualisasi dan rancangan program-program dari peserta. Cukup sekian mungkin dari saya, Pak, Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Demikian tadi penjelasan tambahan dari dan penguatan dari Pak Mentor. Baik, selanjutnya untuk keduanya pengujian diserahkan kepada Ibu Pengujian terhormat. Silakan, Bu Pengujian. Baik, terima kasih Pak waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Bos. Dan tak lupa juga saya menyapa lagi Pak Munawir. Makasih Pak sudah berada di ruangan ini sama-sama kita. Semoga apa harapan Bapak yang tadi disampaikan itu akan dilakukan oleh peserta 2 orang tadi Pak ya. Siap. Baik, ya. Saya ke dulu ya, Pak Muhammad siapa ini? Mahyudin ya. Oke, Pak Mahyudin. Rancangan tadi Anda sudah memaparkan dengan baik dan saya paham apa yang Anda inginkan karena ini masih dalam rancangan. Oke. Efektivitas kinerja anggota piket Satpol PP yang sesuai dengan SOP. Apalagi Anda sekarang bekerja itu berdasarkan SOP yang ada di di piket pos penjagaan ya, Pak Muhammad Mayudi. Oke, baik. Berarti sudah terstruktur di situ ya. Oke. Yang saya lihat coba dibuka lembaran belakangnya. Lihat lembaran belakangnya juga. Anda sudah masukkan semua di latar belakang, undang-undang ASN ada, perkalannya juga ada, strukturnya juga sudah ada, ya saya lihat sudah bagus, sesuai dengan apa? Oke, di smartnya ada, di isunya ada. Coba yang saya tanyakan di bagian masalah matrik isunya, kenapa USG-nya tidak dimasukkan? Coba ada. USG ada. Ya? Ada. Oh, ada. Yeah. Oke, baik. Berarti memang ini hasil pemikiran Anda ya. Oke. Saya ingin bertanya sama Pak Mayudi ya. Di situ kan ada ASN yang berakhlak ya. Itu ada terdiri dari 7 poin. Ya, yang saya tanyakan seorang ASN yang berkarakter dan profesional itu ada tergambar di 7 poin tadi ya. Nah, nilai dasar ASN yang berakhlak. Coba nilai mana yang Anda bisa jelaskan ke saya? Dasar ASN yang berkaitan dengan kegiatan saya. Ya. Pertama nilai apa saja? Orientasi pelayanan. Oke. Kompeten, adaptif, kolaboratif. Saja, bisa diuraikan? Berorientasi pelayanan. Pejabat sehingga pejabat bisa melaksanakan tugasnya sehingga bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Oke, baik. Di situ kan ada, coba saudara jelaskan tentang isu yang diangkat keterkaitannya dengan agenda 3. Kan ada agenda 3, coba saudara lihat. Agenda 3 itu terkaitannya dengan manajemen ASN. Ya. Karena dengan kegiatan ini supaya bisa menghasilkan pegawai yang profesional, yaitu yang ahli dalam bidangnya dan bekerja sesuai dengan aturan. Baik. Coba saudara yang saudara tuliskan di dalam rancangan Anda, coba. Saya lagi Bu, soalnya suaranya. Oh iya, oke. Ya, baik. Coba saudara jelaskan kegiatan 2 dengan tahap 1 yang keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang berakhlak tadi. Yang Anda tulis. Coba.
Aduh, minta tolong itu sampai itu. Oke. Terkaitannya dari kegiatan 3 dan tahap 1, coba. Kaitan dengan nilai dasar ASN, Bu? Ya. Oh iya, yang pertama itu orientasi pelayanan, perbaikan TDIT, yang kedua yang terbaik. Oke, baik. Bagaimana kalau dampak jika isu itu Anda tidak terselesaikan? Putus, Bu, ya, ulang. Saya ulang, Bu. Halo? Apa dampaknya jika isu itu tidak terselesaikan? Dampaknya sangat berdampak sekali, Bu, karena di lingkungan rumah dinas pejabat itu kan yang tinggal para penyelenggara daerah ya. Para pengambil tersebut bisa terpantau dan begitu. Oke, baik. Di dalam rancangan saya lihat di dalam rancangan kata juga sudah. Cuma di saat Anda nanti aktualisasikan ada mungkin video atau barangkali apa yang Anda lakukan, mungkin pertemuan dengan siapa, itu dibuktikan ya, tolong dibuktikan itu. Ya, semua bentuk kegiatan pertemuan dengan Pak Mentor itu tetap dibuktikan dalam dokumen, dokumentasi ya, oke, atau absen apa, karena tidak menuntut kemungkinan pada saat Anda diturun di lapangan 30 hari ke depan, kegiatan ini mungkin masih bisa dimasukkan ya, masukkan saja, enggak apa-apa. Oke, baik. Anda sudah menjelaskan dengan baik. Semoga hasil pemikiran Anda yang Anda tuangkan di dalam aktualisasi ini Anda bisa aktualisasikan nanti di lapangan 30. Kembali kepada hostnya. Baik, demikian pengujian kepada Saudara Mahyudin. Terima kasih banyak, Bu. Kita lanjutkan ke Pak Gufran. Ya. Silakan. Baik, Pak Gufran. Lasinta. Siap. Oke, siap. Kalau saya lihat ini rancangan aktualisasi Anda itu efektivitas penataan arsip, dokumen dan kegiatan. Apa sebelumnya memang arsipnya tidak ada? Arsipnya itu sudah ada, Bu, cuma kondisi di kantor kami itu berantakan sehingga biasanya itu kemungkinan penyebab hilang arsipnya itu sangat besar, Bu. Oh, ya. Yang Anda yang lebih tahu ya, karena Anda. Ya. Oke. Baik, coba di bagian kata pengantar, tolong masukkan namanya kepala badan provinsi, tolong dimasukkan ya. Siap, Bu, siap. Tidak ada ya dengan yang tadi Pak Muhtar Mayudi, mungkin bisa dikopi tadi, coba sampaikan saja salah satunya karena pertanyaannya juga seperti itu. Apa isu, tentang isu saja saudara jelaskan tentang isu yang Anda angkat, keterkaitannya dengan agenda. Coba pertanyaan saya mungkin tidak beda dengan Pak Muhtar Mayudi, sampaikan aja. Ya, Bu. Jadi isu yang saya temukan di sini itu berkaitan dengan agenda ketiga, Bu, mengenai smart digital. Jadi dalam isu saya ini menuntut kami sebagai seorang ASN itu dapat mengaplikasikan sebuah teknologi atau aplikasi Google Drive. Dan juga ini
berkontribusi besar terhadap pelayanan masyarakat atau berorientasi pelayanan, Ya. sehingga pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik, Bu. Yang profesional coba bisa Anda. Putus-putus, Bu. Bisa Oh, diulangi? putus-putus. Ya, Bu. Halo, ya. Coba seorang ASN yang berkarakter dan profesional itu ada 7 poin. Coba salah satunya aja Anda sampaikan. Kan di situ ada yang berakhlak, berorientasi, toh? Salah satunya saja. Untuk salah satu poin dari berakhlak tadi, Bu, berorientasi pelayanan, yaitu di mana kita sebagai seorang ASN memiliki responsivitas yang baik terhadap apa yang menjadi tuntutan kita sebagai seorang ASN, dan kualitas bagaimana yang kita bisa berikan kepada masyarakat, yaitu kualitas paling terbaik. Oke, baik. Itu masih rancangan ya. Anda sudah sampaikan dalam rancangan aktualisasi. Ya, tolong data-data yang barangkali yang mendukung Anda dimasukkan ya. Tidak menuntut kemungkinan di dalam kegiatan ini mungkin masih ada yang bisa dimasukkan ya. Ada dokumentasi. Akan ketemu. Semoga apa yang Anda tuangkan dalam rancangan ini itu Anda aktualisasikan 20 hari ke depan ya. Oke. Baik, makasih. Saya kembali kepada Pak Kos. Baik, makasih banyak Ibu Pengunjung terhormat dan Pak Mentor terhormat atas pengujian 2 peserta, yaitu Saudara Mahyudin dengan Gufran Lasinta. Jadi tolong diperhatikan keduanya saran masukan. Banyak kemudian tambahkan dalam pengayaan. Kemudian lengkapi data informasi dan video pada kegiatan pertama. Kemudian identifikasi isunya, itu berbeda. Apa tadi identifikasi isu? USG adalah validasi isu. Oke, demikian seminar rancangan aktualisasi Saudara Gufran Lasinta dengan Pak Mahyudin. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Alhamdulillah. Sudah peserta kami silakan juga menyampaikan donasi. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, wakili karena tidak kedengaran suaranya. Demikian seminar rancangan aktualisasi untuk keduanya, Pak Gufran dengan Pak Mahyudin. Olehnya itu, karena kami akan berganti dengan peserta berikutnya, yang terakhir adalah, dan demikian peserta dengan Pak Mentor diperkenankan meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih, Pak.